Anda kembali bersama kami di Newsroom Pemirsa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan juga sejumlah pihak lainnya berencana untuk melakukan upaya modifikasi cuaca guna meminimalisir adanya potensi curah hujan yang cukup tinggi yang melanda kawasan Jakarta dan sekitarnya. Kita akan tanya langsung ke pihak BMKG. Sudah bergabung semuanya dari dengan Pak Idan Abu Bakar, Senior Forecaster BMKG. Selamat sore Pak Idan. Assalamualaikum. Sehat selalu Anda. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Baik, bisa Anda gambarkan Pak, sejumlah wilayah di Jabodetabek ini kan dilanda banjir. Apakah ini memang jauh-jauh hari tidak bisa diprediksi curah hujan yang cukup tinggi ini dan juga ada himbauan khusus ke pemerintah setempat? Baik, kalau terkait peringatan dini itu kami selalu menyampaikan ya, baik itu seminggu sebelumnya dan juga pada saat hingga beberapa jam sebelum kejadian hujan lebat itu, kami telah selalu mengupdate informasinya seperti itu. Baik, artinya sudah ada di website Anda BMKG informasi tersebut begitu ya Pak ya. Tapi yang menyebabkan fenomena yang terjadi pada tahun ini apakah sama dengan fenomena di tahun 2020 lalu Pak Idan sehingga bisa kita nyatakan banjir 5 tahunan terjadi? Baik, kalau terkait untuk banjir siklus 5 tahunan itu secara ilmiah sebenarnya tidak bisa disebut seperti itu Mas ya. Soalnya untuk wilayah Indonesia sendiri memang secara alamiah seperti itu pada bulan Desember hingga Maret itu memang untuk wilayah Indonesia itu terjadi musim hujan, artinya memang banyak terjadi hujan pada bulan-bulan tersebut antara Desember sampai Maret. Kalau dilihat dari data-data sebelumnya, dari 2014 sampai 2018 itu sesuai dengan data yang dari BMKG dan juga BPBD di tahun 2014, 15 dan juga 16 itu 3 tahun berturut-turut itu juga terjadi banjir besar di wilayah Jakarta dan juga merendam banyak sekali wilayah di wilayah DKI Jakarta. Dan terakhir di 2020 juga memang pada saat itu curah hujannya sangat tinggi, berkisar antara 377 mm per hari dan juga di bulan yang lalu ya. Itu juga di Jakarta tercatat sekitar lebih dari 200 mm per hari. Ya, artinya yang terjadi ini bukanlah di luar prediksi begitu ya, sudah diinformasikan jauh-jauh hari begitu ya Pak Idan. Pak Idan kalau bisa Anda Betul. yakinkan ke kami seberapa efektif Pak dengan adanya modifikasi cuaca yang akan dilakukan oleh BNPB dan juga sejumlah pihak untuk meminimalisir curah hujan yang cukup tinggi nanti? Baik, kalau untuk terkait modifikasi cuaca sendiri, pada dasarnya untuk cuaca itu dimodifikasi tidak benar-benar menghilangkan hujan seperti itu Mas ya, apalagi kalau memang potensinya itu cukup besar, tapi paling tidak bisa mengurangi intensitas curah hujannya itu sendiri. Tergantung posisi hujannya, biasanya kalau memang tumbuh di darat itu memang biasanya bisa mengurangi sekitar sampai dengan 30% hujan itu sendiri. Baik, tapi dengan langkah tersebut bisa setidaknya meminimalisir ya Pak ya, curah hujan yang cukup tinggi. Betul. Oke, Pak Ya, jadi Idan, untuk teknik silakan. modifikasi itu tidak bisa menghilangkan secara 100% ya, apalagi pada saat potensinya cukup besar. Namun paling tidak intensitas curah hujan itu bisa dimodifikasi seperti itu hingga hujan yang sampai di daratan khususnya di wilayah yang terdampak banjir seperti itu bisa diminimalisir seperti itu, Mas. Ya, selain modifikasi cuaca mungkin ada langkah khusus Pak, langkah lain yang bisa diambil sehingga curah hujan tidak cukup tinggi di Jabodetabek? Kalau untuk curah hujan sendiri, secara ilmiah kan memang sudah turun Mas ya, namun mungkin yang bisa kami himbau kepada masyarakat, itu adalah untuk meminimalisir dampaknya, yang pertama itu adalah mungkin harus menjaga lingkungan, dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat dan juga membersihkan aliran air seperti itu, khususnya di musim penghujan seperti ini, dan juga pada saat terjadi bencana seperti ini terus memantau informasi dari BMKG jika memang ada potensi untuk terjadi intensitas hujan yang bisa menyebabkan banjir susulan seperti itu, dan juga mungkin memperhatikan terkait informasi dari pemerintah setempat jika memang ada perintah evakuasi seperti itu, Mas. Ya, prediksinya seperti apa Pak untuk wilayah Jakarta dan juga sekitarnya seminggu ke depan untuk curah hujan yang cukup ekstrim ini?
Di mana saja Pak Idan? Baik, kalau untuk prediksi hingga sepekan ke depan, kami memang masih melihat adanya potensi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan lebat. Namun untuk wilayah-wilayah yang bisa sampai dengan sangat lebat, ya artinya dalam satu hari itu kemungkinan bisa mencapai lebih dari 100 mm per harinya. Itu kami memantau kemungkinan terdapat potensi di wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi dan juga Kabupaten Bogor seperti itu, Mas. Baik, Di seminggu ke depan. ya, untuk wilayah lain tentu kita potret juga Pak, karena berbicara soal Indonesia tidak hanya Pulau Jawa dan juga Jabodetabek, tapi bagaimana dengan provinsi lain seperti Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua, bagaimana prediksinya seminggu ke depan? Baik, kalau untuk hingga seminggu ke depan yang masih terdapat potensi hujan dengan intensitas sampai dengan lebat yang dapat disertai dengan angin kencang dan juga petir, itu di seminggu ke depan kami memantau terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, sebagian Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. Baik, terima kasih untuk informasinya Pak. Semoga bermanfaat bagi pemirsa di rumah untuk mengetahui prediksi cuaca yang cukup tinggi ya curah hujan di beberapa tempat. Pak Idan, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Mas, selamat sore.